Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran ya. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Sudah sarapan semua? Ya, biar kita tetap semangat dan tetap menjaga kondisi kesehatan ya. Nah, sebelum mulai marilah kita berdoa dulu ya. Silahkan KM pimpin berdoa dulu. Selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, kita membahas materi yang minggu kemarin atau yang sebelumnya. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Yang ini, yang ruang lingkup. Ruang lingkup tanaman sayuran. Ada? Kau masih ingat saya simpan di classroom kalau nggak salah sebelum ini ya. Nah, di materi sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ruang lingkup tanaman sayuran dan karakteristiknya, jenis-jenisnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan lahan tanaman sayuran. Pengolahan lahan ini menjadi awal kegiatan kita ya di tahun pertama di edisi pembelajaran tatap muka terbatas setelah dalam pandemi COVID ini ya. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama, menganalisis pengolahan tanaman sayuran. Kemudian yang keduanya kita melaksanakan pengolahan tanaman sayuran. Nah, kita sudah mempunyai kelompok kerja ya. Kemarin ini pembagian kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti selepas ini kita diskusi menentukan proyek kalian yang akan kalian ambil ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, pertama, kalian mampu memahami sistem pengolahan tanah untuk tanaman sayuran. Ini terlihat semua tidak? Terlihat ya? Jadi kalian mampu melakukan sistem pengolahan tanaman sayuran. Ada berapa sistem? Hah? Ini mah ini ya. Ada sistem secara bedengan dan ada sistem secara larikan atau petakan ya. Jadi tapi kita menggunakan yang bedengan. Kemudian mampu mengidentifikasi kondisi tanaman sayuran. Yang ketiga, kalian mampu memahami jenis-jenis peralatan yang digunakan. Kemudian mampu memahami teknik persiapan. Kemudian yang kelima, melaksanakan pengolahan tanaman dengan pola spiral. Ya, nanti kita pola spiral. Dan yang keenam, mampu menggunakan alat-alat pengolahan tanah. Ya. Sebelum kita mulai, ada yang mau bertanya dulu? Sudah siap? Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Sebelum ke materi, kita lihat kata bijak dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan bersabar. Ya, jadi dalam mencapai sesuatu atau ilmu pengetahuan kita harus bersabar, kemudian tetap tenang, bersabar dalam proses ya. Kamu kan selama hampir kemarin 2 tahun di pembelajarannya mengalami pandemi ya, gangguan, tetap bersabar ya. Prosesnya harus tetap bersabar dan tetap tenang ya.
Nah ini link absen tapi kita sudah tetap muka ya. Hadir semua ya? Yusuf tidak masuk? Kemana tak Yusuf? Oh, nggak ada kabar apa ya Yusuf? Nah, pengertian pengolahan lahan. Siapa yang mau mengungkapkan kemarin mengenai pengertian pengolahan lahan? Kemarin kita pernah sedikit bercerita. Linda, barangkali. Pengertian pengolahan lahan adalah membuat kondisi tanah menjadi lebih subur, yang dibutuhkan untuk tanaman. Nah, ada lagi yang mau menambahkan mengenai pengertian pengolahan lahan? Yaitu apa? Kegiatan merubah kondisi tanah menjadi lebih gembur agar siap untuk ditanam. Ya, itu secara pengertian mengenai pengolahan lahan. Nah, kemudian tujuan pengolahan lahan. Kemarin siapa yang mau ini? Rini. Pengolah tujuannya, Rin. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Memperbaiki struktur. Yang kedua membunuh. Kemudian ketiga meratakan tanah. Yang keempat apa? Memperbaiki tekstur tanah dan menyatukan pupuk jika sudah ada diberi pupuk ya. Nah, ketujuan ini tujuan dari pengolahan lahan sebelum kita bertanam apapun ya, mau di sawah ataupun di kebun. Nah, sekarang bagaimana mekanisme pembuatan bedengan atau tahapan agar tanaman dapat tumbuh? Siapa yang mau mencoba menjawab bagaimana mekanisme atau tahapan? Silahkan. Barmet, barangkali mau menjawab? Empuk, silahkan Bu. Tahapannya, mekanisme pembuatan bedengan, tahapannya. Dan satu lagi maksimum ya. Nah, ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Tadi sudah dijawab oleh rekan kalian. Nah ini pertama tadi apa? Tanpa olah tanah. Kalian amati pada gambar di sini, terlihat ini tanaman apa? Jagung ya. Dia menggunakan sistem apa? Tanpa olah tanah, di mana yang diolah hanya pada bagian yang akan digunakan saja. Ya. Menurut kalian apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan salah satunya tidak ribet. Apalagi? Mempercepat proses. Apalagi? Tadi betul sekali tadi kata teman kalian. Pertama mempercepat pekerjaan, jadi hanya itu yang dipakai. Dan yang kedua apa tadi yuk? Mempermudah ya, mempermudah, lebih cepat. Jadi tidak usah melakukan. Tapi ada beberapa kekurangan. Apa kekurangannya? Jika kalian melihat dari gambar. Lahan ada tumbuh gulma di sini ya. Ada rumput-rumput, jadi tidak bersih semua. Yaitu salah satu kelemahan dari tanpa olah tanah tadi. Nah ini yang kedua tahapan mekanismenya itu apa? Minimum tillage, yaitu pengolahan secara minimal. Kalau yang tadi kan tidak pengolahan. Nah kalau sekarang itu
yang diolahnya itu hanya pada lahan yang akan digunakannya saja, yang digunakan kemudian dilakukan secara minimal, ya, tidak maksimal seluruhnya. Nah, beda lagi dengan maksimum tillage. Maksimum tillage ini pengolahannya sudah secara maksimal, jadi di posisi tanah itu dibuat seperti nol lagi, rata lagi semua, ya. Nah, itu. Nah, biasanya ini untuk ruang lingkup yang lebih besar, seperti di era perkebunan, ya. Kalian kalau di kita di perkebunan mana sih, ya? Tebu, ya. Di situ. Nah, ini tahapan dalam pengolahan tanah meliputi apa aja? 1, sanitasi. Apa itu sanitasi? Membersihkan gulma. Apalagi? Yang lain. Sanitasi lahan adalah membersihkan gulma dan lingkungan lahan dari gulma dan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Yang kedua, nah ini yang akan kita lakukan, yaitu setelah ini kita akan melakukan membaik tanah dengan menggunakan hand tractor, ya, dan dengan pola spiral. Kemudian kita akan menganalisis pH tanah. Apa itu pH tanah? Ada yang masih ingat pH tanah waktu itu? Kadar keasaman suatu zat, ya, dalam tanah, ya, nanti pH-nya berapa kita ukur menggunakan pH meter. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membuat beddingan. Jadi ada 4 tahapan. Pertama apa? Sanitasi. Kemudian yang kedua membajak. Yang ketiga mengetes pH tanah. Yang keempat membuat beddingan. Itu, ya, tahapan kita. Nah, ini yang dimaksud dengan kita akan dalam proyek ini kita akan menggunakan pola spiral, ya, dimana nanti kalian masuk di area lahan, kemudian berputar mengikuti alur, membentuk spiral. Jadi ketika seperti bat nyamuk, ya, berputar begitu. Jadi polanya tidak sembarangan. Kalian nanti pakai traktornya, tapi kita menerapkan pola spiral, berputar, ya, mengikuti alur, nanti keluar di tengah, masuk di sini, berputar, nanti kita keluarnya di sini, terakhirnya, ya. Nah, sebelum ini lanjut, mari kita amati video berikut, ya, tahapan dalam pengolahan tanah. Terima kasih atas waktunya hari ini pada sesi pertemuan kita kali ini, yaitu tentang menganalisis pengolahan lahan. Dapat kita tarik kesimpulan pertama, kita memahami tujuan dari pengolahan lahan itu seperti apa, kemudian ada tipe pengolahan yang akan kita gunakan, dan yang ketiga tentang pengolahan lahan. Yang terakhir adalah pola yang kita gunakan, yaitu pola spiral. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuatan bedengan tanaman sayuran itu sendiri. Diharapkan dengan penerapan
pembelajaran project based learning ini kalian mampu memahami dari awal sampai dengan panen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.